Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Podcast Matematik episode 6. Tentunya masih dengan saya Alnisari M sebagai host kita pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik, ya Masya Allah. Makasih. Beliau dari dosen program studi statistika. Beliau adalah Ibu Rizky Wahyuyanti, SSI MSI. Halo Ibu, apa kabar? Halo. Masya Allah. Alhamdulillah baik dan bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Oke, nah pada episode kali ini kita akan menyelami dunia yang semakin terhubung dan didominasi oleh data tentunya. Yaps, kita akan berbicara tentang Big Data. Istilah ini mungkin sudah banyak teman-teman sobat podcast tahu, mungkin sudah pernah dengar, tetapi apa sih sebenarnya Big Data itu dan bagaimana data dalam jumlah besar ini dapat mempengaruhi cara kita hidup dan bekerja serta mengambil keputusan? Mungkin langsung saja kita tanya-tanya Ibu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu, apa sih sebenarnya Big Data itu dan bagaimana perbedaannya dengan data tradisional? Oke. Jadi berbicara tentang Big Data tentunya ini adalah topik yang sangat menarik ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin bertambahnya waktu seiring dengan pertambahan data juga. Nah, dahulu kita hanya menggunakan data tradisional. Berbeda dengan sekarang muncul istilah Big Data. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara Big Data sama data tradisional? Nah, itu bisa dilihat dari 3 sisi ya, yaitu disebut dengan 3V ya. Yang pertama volume. Jadi Big Data ini volumenya sangat besar, sangat-sangat besar, bahkan bisa sampai petabyte atau sama dengan 1 miliar kilobyte. Kemudian ciri khas yang kedua Big Data adalah variasinya. Jadi Big Data ini datanya sangat bervariasi, bukan hanya banyak volumenya tapi juga variasinya banyak. Kemudian yang ketiga adalah velocity. Kecepatan aliran datanya sangat pesat. Misalnya data sosial media itu kan per detik itu bisa sampai jutaan data ya. Jadi seperti itu. Sementara ya data tradisional ya tentunya tidak sebanyak Big Data, kemudian variasinya juga sedikit, mungkin hanya berupa data numerik sama data kategorik. Kemudian kecepatan datanya juga tidak sepesat Big Data. Jadi itu perbedaannya. Wah, Masya Allah. Sebenarnya saya salfok dengan wajah Ibu ini. Masya Allah, cantik ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan dan analisis Big Data tersebut? Oke, jadi tantangannya sebagaimana dengan sifat Big Data tadi, itu yang pertama tadi volumenya sangat besar. Sehingga ya tentunya tantangannya adalah penyimpanan yang harus juga luas atau besar. Sehingga mungkin bisa menyebabkan kebutuhan biaya yang besar pula. Kemudian yang kedua tadi, karena kecepatan aliran data ini sangat pesat, sangat cepat, maka dibutuhkan sistem yang canggih. Karena kalau sistemnya tidak canggih, maka yang terjadi adalah data ada yang hilang, bisa ada yang hilang karena tidak bisa dimuat oleh sistem yang canggih ini. Kemudian yang ketiga itu masalah variasinya, karena variasi data di Big Data ini sangat banyak. Integrasi datanya, penyesuaian metodenya juga harus betul-betul sesuai dengan kaedah yang berlaku. Misalkan kalau di data tradisional itu kan kita hanya bermain dengan data terstruktur. Nah, tentunya kalau dalam proses cleaning datanya itu cukup sederhana, tetapi kalau Big Data, bayangkan di sini ada data video, data audio, bahkan data bau itu ada, sehingga ini kalau untuk mengintegrasikannya itu sangat kompleks ya. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Wah, oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Big Data mendukung analisis prediktif dan machine learning? Oke, sangat-sangat mendukung ya, karena dengan Big Data ini kita bisa membuat pembelajaran mesin dengan model yang akurat atau analisis prediktif yang akurat. Karena pola yang terbentuk itu akan lebih banyak yang berulang, berbeda dengan data yang sedikit. Data yang tradisional mungkin di periode pertama itu datanya berbentuk tren.
periode selanjutnya musiman, periode selanjutnya mungkin ada outlier, sehingga nanti susah dibacanya modelnya ini apa. Berbeda dengan data yang sangat banyak tentunya fluktuasi datanya akan berulang juga, sehingga ini sangat mendukung dalam machine learning di mana algoritma yang digunakan itu harus akurat. Kemudian analisis prediksi juga kita bisa menebak, oh berarti berdasarkan data historisnya kira-kira di masa depan akan terjadi seperti ini. Itu. Oh, baik. Selanjutnya bagaimana teknologi seperti cloud computing dan Internet of Things atau IoT berperan dalam perkembangan big data? Oke. Jadi dua teknologi ini memang sangat terkenal di bidang big data ya, cloud computing sama IoT. Nah, cloud computing ini sendiri menjadi infrastrukturnya ya, atau sistem untuk mengolah big data, karena di sini bisa menyediakan penyimpanan yang besar dan skalanya juga tinggi dan bisa fleksibel dan biayanya yang cukup murah, cukup terjangkau ya, sehingga ini menjawab tantangan yang tadi, biaya yang mahal ya, menjawab tantangan yang tadi. Selanjutnya ada juga IoT tadi ya. Kalau IoT itu sendiri sebagai lebih tepatnya sumber data karena ini seperti jaringan perangkat fisik yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya sensor. Ini bisa berupa alat rumah tangga, bisa berupa alat kesehatan, alat sensor cuaca misalnya. Jadi kalau kita kasih contoh misalnya BMKG ya. BMKG itu kan biasa memberikan informasi kalau akan berpotensi terjadi ini di 2 hari ke depan misalnya, atau besok misalnya, minggu depan. Nah, itu sebenarnya adalah sensor IoT yang dibaca dari jauh. Jadi alat ini bisa sensor kemudian dibaca oleh alat yang lainnya, sehingga ini memungkinkan terjadinya pertukaran data, dan karena sumbernya sangat banyak maka datanya akan semakin banyak, seperti itu. Jadi IoT itu adalah sumber data, sementara cloud computing itu adalah sistemnya. IoT sumber data dan sedangkan cloud computing itu sumbernya, Bu. Sistemnya untuk mengelola datanya. Wah. I'm confused. Yes. Bu. Bagaimana big data ini mengubah cara kita membuat keputusan dalam berbagai bidang seperti bisnis atau kesehatan atau pemerintahan? Oke, untuk mengubah cara keputusan memang sangat mengubah ya, sangat mengubah karena dengan big data ini misalkan tadi ya di bidang bisnis itu kan kita bisa membaca perilaku konsumen. Misalnya lewat online shop ya, sekarang banyak online shop. Dengan big data kita bisa membaca karakter konsumen, kira-kira dia seringnya belanja apa. Misalnya si Alni kalau belanja menggunakan kata kunci fashion wanita, sehingga di berandanya Alni yang muncul nanti ya fashion wanita, tidak akan muncul misalnya alat rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi diskon-diskon yang akan diberikan oleh si penyedia atau perusahaannya itu akan berbeda antara satu customer dengan customer yang lainnya, sehingga itu seperti itu, keputusan dari perusahaan itu akan berbeda antara customer satu dengan customer yang lainnya. Kemudian di bidang kesehatan juga seperti tadi, ini sangat berguna ya. Misalkan ada suatu daerah yang terpencil yang mungkin dokternya masih kurang berpengalaman ya misalnya. Tapi karena adanya alat sensor IoT ini, alat kesehatan yang bisa digunakan oleh dokter yang terpencil itu, di daerah terpencil itu bisa dikirimkan ke data ke dokter yang spesialis misalnya, atau yang sudah berpengalaman, sehingga nanti bisa memberikan diagnosa yang tepat sesuai dengan ahlinya kan, seperti itu. Makanya di sini sangat mempengaruhi ini juga pengambilan keputusan dari ilmu kesehatan. Tentunya big data itu tersendiri berfungsi banyak ya Bu, bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Terus tadi Bu, yang terakhir di pemerintahan. Ya, kalau di pemerintahan itu misalkan ya, kalau pemerintah mau memanfaatkan big data ini sebenarnya sangat banyak kegunaannya. Jadi bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Jadi misalkan menggunakan analisis sentimen masyarakat. Nah, itu kan di sana bisa langsung ketahuan kira-kira dengan kebijakan ini terjadi sentimen seperti ini. Bagaimana
tanggapan masyarakat terhadap ini, sehingga nanti bisa diganti atau mungkin dimodifikasi dengan kebijakan yang baru dengan cepat karena datanya itu real time. Seperti itu. Kemudian tadi yang masalah pemerintah juga, salah satu lembaga pemerintah itu kan BMKG. Nah, jadi pemerintah bisa memberikan keputusan, hari ini atau besok berpotensi untuk terjadi gempa. Berarti bisa memberikan keputusan antisipasi dengan segera seperti itu. Kalau tidak bisa dicegah ya mungkin setidaknya berpindah tempat misalnya masyarakatnya. Contohnya seperti itu. Tetap ada. Ya bisa langsung ini ya ada solusi seperti itu dengan big data ini. Betul. Selanjutnya nih Bu, alat dan teknologi apa yang menurut Ibu paling penting untuk dikuasai mahasiswa dalam analisis big data? Ya, alat dan teknologi kalau teman-teman mahasiswa mau menguasai big data, itu yang pertama bahasa pemrograman yang populer di dunia industri atau perusahaan di luar sana itu adalah Python dan R. Nah, di Python sendiri ada yang disebut dengan library Pandas, kemudian NumPy, itu bisa silakan dipelajari. Jadi ini saya hanya memberikan kata kunci ya, silakan untuk di searching sendiri. Kemudian alat visualisasi data. Jadi setelah kita melakukan analisis data itu kan harus divisualisasikan supaya kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada pembaca dengan tepat. Nah, ini teknologi yang cocok itu seperti Tableau sama BI. Ini sangat powerful untuk melakukan visualisasi data karena bisa sangat bervariasi dan juga bisa interaktif di Tableau ini. Bahkan kita bisa membuat dashboard ya. Kemudian ilmu matematika sama statistika. Nah, ini sangat dibutuhkan ya dalam big data karena logika matematika itu sangat dibutuhkan, analisis statistika, selanjutnya database SQL, kemudian NoSQL. SQL ini semacam bahasa pemrograman yang di situ kita bisa memanggil data yang sudah kita integrasikan dan ditempatkan di suatu cloud. Seperti itu. Oke, kan berhubung nih Ibu sebagai dosen di Prodi Statistika, mau nanya nih Bu, bagaimana Ibu melihat peran big data dalam kurikulum statistika saat ini? Jadi peran big data dalam kurikulum statistika ini sangat banyak ya. Karena dengan adanya big data ini tentunya bisa membuat revolusi metodologi statistika. Karena yang tadinya mungkin kita hanya bekerja dengan data sederhana yang bentuknya itu saja, sekarang tiba-tiba muncul big data. Makanya dibutuhkan juga metodologi yang bisa menangani data-data yang seperti ini. Sehingga mungkin ada metodologi baru lagi atau mungkin gabungan dari berbagai metode statistika yang mungkin bisa digunakan dalam menangani big data. Seperti itu. Ya, lanjut nih, kan tadi sudah disinggung, sebenarnya sudah disinggung sih Bu, jadi diperjelas lagi nih. Ibu, bisakah Ibu memberikan contoh aplikasi nyata dari big data itu tersendiri yang relevan dengan studi statistika? Yang relevan dengan studi statistika, misalnya ya, dalam analisis prediktif tadi, ilmu statistika yang berperan di sini adalah analisis time series ya, ARIMA atau NLP dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk memprediksi apakah itu cuaca atau penyakit dan lain sebagainya. Dan ini juga termasuk big data ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan data cuaca. Kalau data cuaca di BMKG mungkin masih belum bisa dikatakan sebagai big data, kecuali memang kalau datanya sudah sangat besar. Tetapi kalau kita menggunakan data satelit, nah data satelit cuaca ini sudah termasuk big data. Sehingga di sini juga digunakan metode statistika, metode analisis spasial dan sistem informasi geografis di situ yang berperan dalam analisis geografis. Dan kemudian di sana kita bisa melihat bagaimana lokasi itu mempengaruhi satu variabel. Jadi mungkin semakin dekat lokasi dari berbagai data tersebut, misalnya demam berdarah, ternyata akan semakin berpengaruh. Jadi semakin jauh, semakin sedikit pula pengaruhnya. Kemudian bisa juga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu statistika yang berperan adalah analisis survival. Itu contohnya.
dan masih banyak lagi tentunya ya. Iya. Oke, lanjut nih Bu. Apakah ada proyek penelitian di kampus yang berfokus pada big data dan bagaimana mahasiswa dilibatkan dalam penelitian tersebut? Oke, untuk penelitian dalam bidang big data di kampus sendiri itu sebenarnya dalam proses persiapan ya, dan juga sedikit-sedikit sudah dimulai di mata kuliah. Beberapa mahasiswa diberikan proyek, terutama di mata kuliah machine learning ya, sama pengantar big data itu mahasiswa diberikan proyek untuk menyelesaikan kasus-kasus big data. Kemudian kemarin yang ujian skripsi juga sudah ada yang berani untuk mengambil kasus big data ini, analisis sentimen terhadap pemilu di tahun 2024, sehingga ini kemudian bisa menjadi perkembangan yang sangat baik ya untuk mahasiswa kita, dan tentunya bisa juga diikuti oleh teman-teman yang lainnya untuk lebih bisa mengeksplor big data ini. Dan semua kedepannya bisa tambah banyak ya proyek penelitian tentang big data supaya mahasiswa juga lebih terbiasa. Pertanyaannya personal nih Bu, bagaimana Ibu menyeimbangkan antara teori dan praktik dalam mengajarkan big data kepada mahasiswa? Jadi betul ya bahwa teori sama praktik itu sangat penting untuk diseimbangkan, karena sebelum kita melakukan praktik ya, kita tentunya harus memiliki fondasi yang kuat. Karena orang yang bisa menginterpretasi suatu hasil analisis data adalah orang yang fondasinya kuat. Jadi untuk menguatkan teori dan fondasi dalam bidang big data ini tentunya kita bisa memberikan kepada mahasiswa contoh kasus. Ya, pernah dijelaskan terlebih dahulu mengenai big data seperti apa, kemudian diberikan contoh kasus ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Kira-kira dari data ini informasi apa saja yang kita butuhkan, yang bisa kita ambil dari data ini. Jadi dipertajam analisis mahasiswa terkait hal tersebut, sehingga nanti di praktiknya itu bisa lebih baik ya, lebih baik. Dan untuk praktiknya sendiri, selain dari dosen ya, memberikan banyak latihan kepada mahasiswa, kita juga bisa mengundang praktisi. Alhamdulillah kemarin banyak dosen yang ikut program praktisi mengajar, sehingga di sini praktisnya bisa langsung memberikan pengalaman yang real kepada mahasiswa bahwa di dunia kerja itu seperti ini, kendalanya kan seperti ini, cleaning datanya mungkin tidak sekompleks yang kalian lebih kompleks daripada apa yang kalian hadapi di dunia perkuliahan. Sehingga ini bisa menjadi input bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilannya. Dari tadi saya ini salfok sama wajahnya Ibu. Bisa jadi mahasiswanya Ibu salfok ketika Ibu mengajar. Lanjut Ibu, mungkin pertanyaan kedua terakhir. Apa harapan Ibu untuk himpunannya kami, Himatika, ke depannya? Pertama-tama saya sangat mengapresiasi ya Himatika ini, keren sekali bisa mengadakan podcast seperti ini, bisa menjadi wadah bagi beberapa dosen mungkin atau mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan ilmunya tentunya. Dan mungkin harapan kami terhadap Himatika ke depannya bisa lebih memperbanyak kegiatan ilmiah seperti ini ya. Kemudian bisa berkolaborasi dengan himpunan lainnya atau organisasi di luar kampus supaya bisa dilatih skill kolaborasinya ya, kepemimpinannya. Dan juga mungkin salah satu saran saya ya, bisa diadakan atau kalau sudah ada bisa lebih dikembangkan proyek sosialnya, proyek sosial, karena ini sangat penting kita bisa membangun kepekaan. Mungkin ada big data juga yang bisa digunakan di sini dan bisa lebih tepat sasaran gitu loh. Thank you sarannya Bu. Ya, ingat ya Ketua Himatika. Oke. Terakhir nih Bu, adakah pesan khusus Ibu untuk sobat Podmed di luar sana? Oke, jadi untuk sobat Podmed ya, podcast Himatika ya. Podcast matematik, sorry. Podcast matematik dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas minat dan perhatiannya mungkin terhadap big data, dan mungkin bagi teman-teman yang di luar sana yang berada di luar bidang yang jauh dari big data, mungkin non matematik, non statistik, non ilkom yang sangat
ingin berperan dan menguasai teknologi big data itu jangan putus asa ya, bisa tetap belajar karena di luar sana itu sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam analisis big data ini karena masih sangat sedikit ya. Bukan pas ya, tapi sangat kurang, sangat dibutuhkan sehingga banyak orang-orang dari jurusan lain itu mengambil kursus big data supaya bisa berkarir di dunia big data. Wah, makasih nih Bu saran Iya. dan masukannya. Mungkin sampai sini dulu Bu. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Mungkin Sip. kedepannya bisa diundang kembali ya Bu. Amin. Makasih juga Makasih, ya. Bu. Iya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman perbincangan kita bersama Ibu dosen cantik kita ini berbicara soal big data dan mungkin kedepannya kita akan membahas apa lagi ya, nantilah kita sampaikan di podcast selanjutnya. Pesan saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share teman-teman. Bye-bye. Bye.